Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazal Sofia dari kelas 04 SIPEK 014. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Object Oriented Programming dengan Procedural Programming. Dari sini saya akan menjelaskan lewat PPT. Oke, di sini sudah terlihat. OOP atau Object Oriented Programming versi Procedural Programming. Nah kan, seperti yang saya bilang tadi, nama saya Nazla Sofia dengan NIM 2311117006662. Pertama sini saya akan menjelaskan dulu apa itu OOP atau Object Oriented Programming. OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek-objek dan interaksi antar objek untuk menyelesaikan masalah. Dalam OOP, kita membagi program menjadi unit-unit kecil yang disebut objek. Objek ini adalah entitas yang memiliki dua hal utama, yaitu atribut atau data atau informasi tentang objek. Terus ada juga metode, fungsi atau tindakan yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Apa sih ciri-ciri dari OOP itu? Yang pertama itu ada encapsulation atau enkapsulasi, yang maksudnya itu data disembunyikan dalam objek dan akses terhadap data tersebut dilakukan melalui metode getter atau setter. Ini bisa membantu melindungi data dan memastikan integritas. Terus yang kedua itu inheritance atau pewarisan. Kelas baru dapat mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada. Ini bisa memungkinkan kita untuk membuat kelas baru yang lebih spesifik dengan menggunakan kelas yang lebih umum sebagai dasar. Terus yang ketiga itu abstraction atau abstraksi, yaitu menyembunyikan detail implementasi dan hanya menunjukkan antarmuka yang relevan kepada pengguna objek. Selanjutnya ada polymorphism atau polymorfisme, kemampuan untuk menggunakan objek dari kelas turunan dengan cara yang seragam. Meskipun metode yang digunakan mungkin berbeda antara objek-objek tersebut. Selanjutnya, apa itu procedural programming? Jadi, procedural programming ini adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada serangkaian langkah-langkah atau fungsi untuk menyelesaikan masalah. Program ini terdiri dari urutan perintah yang dieksekusi secara berurutan, dan logika aplikasi disusun dalam bentuk fungsi atau prosedur. Nah, dalam pemrograman prosedural ini, data dan fungsi biasanya dipisahkan. Data ditangani oleh fungsi yang mengubah atau memproses data tersebut. Apa aja ciri-ciri dari procedural programming? Yang pertama itu dari fungsi atau function. Program ini dibagi menjadi serangkaian fungsi yang menangani tugas tertentu. Fungsi ini menerima input, memprosesnya, dan mengembalikan hasil. Ya, sedangkan berdasarkan struktur linearnya, eksekusi program dilakukan secara linear atau berurutan tanpa ada konsep objek atau kelas. Yang ketiga itu modularitas. Meskipun dia lebih sederhana, program prosedural bisa dibagi menjadi modul-modul yang menangani fungsi tertentu. Jadi apa sih perbedaan utama antara keduanya, antara OOP sama prosedural? Berdasarkan organisasi kodenya, OOP ini kode diorganisasi dalam kelas dan objek yang mencakup data dan fungsi-fungsi yang terkait dengan data tersebut. Sedangkan prosedural, kode lebih diorganisasi dalam fungsi yang bekerja pada data terpisah. Berdasarkan pendekatannya, OOP berfokus pada objek dan interaksi antar objek. Penggunaan kelas dan objek memungkinkan pembuatan kode yang lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali. Sedangkan kalau procedural programming itu lebih berfokus pada serangkaian langkah atau prosedur untuk memproses data. Sedangkan berdasarkan pewarisan dan polimorfisme, OOP ini mendukung pewarisan dan polimorfisme yang memungkinkan kode menjadi lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dipelihara. Sedangkan untuk procedural programming, dia nggak ada konsep pewarisan dan polimorfisme karena data dan fungsi ini berdiri sendiri. Sedangkan berdasarkan modularitas, OOP kodenya lebih modular dan dapat diperluas dengan mudah, menambahkan fungsionalitas baru, biasanya melibatkan penambahan kelas baru ataupun metode baru. Sedangkan untuk prosedural, program biasanya terdiri dari serangkaian fungsi dan lebih sulit untuk memperluas program secara efisien. Selanjutnya saya akan mencontohkan contoh dari OOP dan procedural programming.
Kayak di sini di apa di OOP atau Object Oriented Programming saya ada dua file yaitu file karyawan sama file main. Kenapa kode karyawan sama main ini dipisah? Karena biar kodenya ini menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Terus kelas karyawan juga dapat digunakan kembali di program lain. Terus juga agar perubahan pada kelas karyawan tidak akan mempengaruhi program utama. Lalu juga kodenya bisa menjadi lebih mudah terorganisir dan juga lebih mudah dikelola ya. Pertama kita ke file karyawan.java dulu. Di sini ada kelas karyawan, ini termasuk abstrak kelas ya, abstrak kelas. Kelas karyawan adalah kelas abstrak yang berarti kita tidak dapat membuat objek langsung dari kelas ini. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan kerangka dasar bagi kelas-kelas turunannya. Sini ada atribut nama, gaji, tunjangan, sama bonus. Sama bonus. Terus atribut ini tuh diekspresikan dengan akses private untuk menyembunyikan data atau enkapsulasi. Data atau enkapsulasi membuat data hanya bisa diakses dan dimodifikasi melalui metode getter ataupun setter. Nih, melalui metode getter dan setter. Get nama, set nama. Metode hitung total gaji. Metode hitung total gaji di sini ada abstrak hitung total gaji. Hitung total gaji adalah abstrak yang dideklarasikan dengan abstrak, yang berarti setiap kelas turunan dari karyawan harus mengimplementasikan metode ini. Ini adalah polimorfisme di mana setiap tipe karyawan dapat menghitung total gaji dengan cara yang berbeda. Terus di sini juga ada getter dan setter kan. Getter dan setter disediakan untuk setiap atribut, memberikan kontrol untuk mengakses dan mengubah data dengan cara yang lebih terstruktur. Di sini ada kelas karyawan tetap. Ini termasuknya dalam subkelas ya, subkelas karyawan tetap, extend karyawan. Kelas karyawan tetap adalah subkelas dari karyawan yang berarti dia mewarisi atribut dan metode dari kelas karyawan termasuk dari getter dan setternya. Konstruktor kelas karyawan tetap memanggil konstruktor super kayak nama, gaji, tunjangan, sama bonus. Metode hitung total gaji ini di sini ada metode hitung total gaji diimplementasikan di kelas karyawan tetap, dengan menjumlahkan gaji, tunjangan dan bonus untuk menghitung total gaji karyawan tetap. Ini merupakan implementasi spesifik untuk jenis karyawan. Ini karyawan tetap. Jadi karyawan tetap ini mengambil dari karyawan, dari kelas karyawan. Terus di file main ini, di program utamanya, ini merupakan program utamanya ya. Di sini ada scanner ya. Scanner ini bisa untuk menerima input dari pengguna. Di sini saya menginput nama karyawan, gaji, tunjangan, bonus. Itu dari scanner ini. Jadi scanner ini untuk menerima input. Jadi kita membuat objek karyawan tetap dan menyimpannya dalam variabel bertipe karyawan. Bertipe karyawan nih. Nih, jadi kita membuat objek karyawan tetap dan menyimpannya dalam variabel bertipe karyawan. Ini contoh polimorfisme nih. Ini contoh polimorfisme di mana setiap objek bertipe karyawan sebenarnya merujuk pada objek dari subkelas karyawan tetap. Setelah objek karyawan tetap dibuat, kita bisa menggunakan getter atau get nama. Ini get nama untuk mengambil nama karyawan. Terus kita juga mengambil metode hitung total gaji ini untuk menghitung dan menampilkan total gaji. Jadi program ini tuh bisa untuk menampilkan nama karyawan dan total gaji yang dihitung oleh metode hitung total gaji ini. Jadi kelas utama ini jadi kita input dulu nama karyawan, gaji, tunjangan, sama bonus. Lalu nanti bisa ditampilkan. Nih, seperti ini ya, saya contohkan, kita run. Misalkan masukkan nama karyawan, nama saya Nazla. Masukkan gaji, misalkan gajinya 90 juta. Tunjangannya 7 juta. 2, 3, 1, 2, 3. Bonusnya 2 juta. 2, 3.
Total gaji saya adalah 99 juta, seperti itu. Di sini tuh ada enkapsulasi kayak atribut nama, gaji tunjangan dan bonus disembunyikan dalam kelas karyawan yang aksesnya ini private nih kayak gini. Ini termasuk enkapsulasi. Jadi kita cuma bisa mengakses melalui getter dan setter sehingga memberikan kontrol atas bagaimana data diubah. Terus di sini juga ada pewarisan karyawan tetap nih, karyawan tetap mewarisi atribut dan metode dari kelas karyawan kayak atribut nama, gaji, tunjangan, terus metode hitung total gaji itu diwariskan sesuai dengan cara perhitungan gaji untuk karyawan tetap. Terus di sini juga ada polimorfisme objek karyawan nih kayak yang gini ya. Nih karyawan-karyawan ini termasuk polimorfisme, menunjukkan polimorfisme karena meskipun objek karyawan bertipe karyawan, objek yang sebenarnya adalah karyawan tetap. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan metode hitung total gaji yang diimplementasikan di kelas karyawan tetap meskipun objeknya bertipe karyawan. Jadi kesimpulannya enkapsulasi diterapkan ya, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, ini termasuk paradigma object oriented programming. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh prosedural programming. Di sini sama menghitung gaji karyawan. Sini programnya sama menghitung gaji karyawan ya. Jadi ini merupakan pemrograman prosedural di mana semua logika program dikelola melalui fungsi atau prosedur atau metode tanpa menggunakan konsep dari OOP. Jadi pertama itu ada kita mendeklarasikan fungsi hitung total gaji. Nih yang ini tuh kita mendeklarasikan fungsi total gaji. Fungsi hitung total gaji ini adalah prosedur atau fungsi yang menerima tiga parameter yaitu gaji, tunjangan, dan juga bonus yang semuanya bertipe double. Nih, jadi ada tiga parameter. Fungsi ini mengembalikan hasil penjumlahan antara gaji dan tunjangan dan bonus untuk menghitung total gaji. Jadi fungsi ini tuh tidak tergantung pada objek atau kelas tertentu dan juga dapat digunakan secara mandiri tanpa membuat instansi objek. Terus ada metode main. Ini ada metode main, Republic Static Void Main, ini adalah titik awal eksekusi program ya. Di sini juga ada scanner yang sama kayak tadi. Ini untuk membaca input dari pengguna. Kayak misalkan ya scanner next line. Ini untuk membaca input berupa nama karyawan. Terus ada next double. Scanner next double untuk membaca input dari gaji, tunjangan, sama bonus. Jadi program ini tuh kita meminta pengguna untuk memasukkan nama karyawan, gaji, tunjangan, sama bonus. Terus nanti bakalan dihitung total gaji kita keseluruhan berapa. Gitu. Seperti ini nih ya. Nih saya contohkan seperti ini nama karyawan, Nazla. Sekarang gaji 10 juta. 1, 2, 3, 1, 3. Tunjangannya 8 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bonusnya 2 juta. 3, 1, 2. Jadi gaji saya adalah total gaji karyawan Nazla adalah 20 juta seperti itu. Di sini jangan lupa juga untuk menutup scanner itu pakai scanner close ya. Seperti itu. Jadi dalam kode ini tuh kita menggunakan paradigma prosedural. Logika program disusun dalam bentuk fungsi-fungsi atau prosedur yang dapat dipanggil secara langsung. Ini adalah fungsinya ini berdiri sendiri. Fungsi hitung total gaji digunakan untuk melakukan tugas tertentu menghitung total gaji tanpa melibatkan objek atau kelas seperti contoh OP tadi. Ini berbeda sama OP tadi. Terus alur eksekusinya kan juga linear ya. Program ini dieksekusi dalam urutan langkah-langkah dari atas ke bawah. Ini benar-benar yang kayak benar-benar dari awal sampai akhir. Terus tidak ada penggunaan objek atau kelas. Jadi tidak ada objek yang diciptakan untuk mengelola data. Semua data dikendalikan oleh variabel lokal di dalam metode. Seperti itu.
Kesimpulannya, jadi OOP ini lebih cocok untuk aplikasi yang lebih besar dan kompleks karena dia menawarkan modularitas, pengelolaan kode yang lebih baik, dan memudahkan pengembangan jangka panjang dengan kemampuan seperti pewarisan dan polimorfisme. Sedangkan kalau procedural programming ini lebih cocok untuk aplikasi kecil atau program yang tidak memerlukan struktur kompleks dan sering lebih cepat dalam implementasi awal karena lebih sederhana. Eh, sebenarnya lebih unggul yang procedural programming jadi lebih sederhana dan mudah dimengerti sih untuk program kecil. Terus dia juga nggak memerlukan konsep yang lebih rumit seperti objek dan kelas, tapi dia nggak bisa se-fleksibel OOP, nggak bisa se-fleksibel OOP. Terus untuk program yang lebih besar dan kompleks dia juga agak sedikit ribet. Program jadi lebih sulit dipelihara kalau banyak data dan operasi yang terlibat karena tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan program yang besar, yang kompleks, lebih baik menggunakan OOP, lebih baik menggunakan Object Oriented Programming. Tapi kalau misalkan program ini masih sederhana lebih dan tidak terlalu rumit, lebih baik menggunakan procedural programming. Jadi tergantung kita mau membuat program yang sulit, yang sederhana, yang kompleks atau yang kompleks ataupun yang sederhana. Oke, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, Nada Sofia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.